Tuhan lebih tahu untuk membawa kami kepada hal-hal yang terbaik. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, Engkau berjalan di depan kami, memberikan kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, kami turut firman-Mu, karena firman-Mu yang menuntun kami kepada jalan-jalan yang terbaik, yaitu di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami Engkau yang mengurapi sehingga kami boleh menjadi diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap mendengarkan bahkan melakukan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. 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 Iya, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan terus berjalan dalam rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan pernah keluar dari rencana Tuhan ya. Sebab rencana Tuhan itu sudah yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan buat lagi rencana-rencana yang lain selain daripada rencana Tuhan. Pasti gagal. Ya. Karena Tuhan pasti bawa kita kepada rencananya, kepada jalan-jalannya. Jadi jangan pernah berpikir rencana atau jalan kita itu yang terbaik untuk kita jalani. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin sudah ada perencanaan dalam hidup kita. Mari libatkan Tuhan yang ada di dalamnya. Kalau memang ada yang kurang, nanti Tuhan akan belokkan kita kemana Dia mau. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu bahwa saya mau katakan ya, tambah tua itu pasti. Tambah dewasa itu pilihan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari demi hari yang kita jalani ini kita semakin dewasa. Kita semakin mengerti apa yang harus kita kerjakan yang menyenangkan hati Tuhan dan membahagiakan keluarga kita. Jangan bertambah usia, bertambah tua tapi kedewasaan kita berkurang. Bahkan tidak ada yang bertambah dewasa. Hari ini yang Tuhan mau bertambah usia kita, semakin bertambah dewasa, semakin mengerti rencana Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, judul firman Tuhan pada pagi hari ini, makin tua makin mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Efesus 5 ayat 17 dikatakan demikian. Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin awal-awal kita mengenal Tuhan, ataupun awal-awal usia kita, waktu kita mengenal Tuhan, kita hantam kromo. Tahu hantam kromo? Artinya udah hidup sembarangan. Ya, bablas aja. Yang penting puas, yang penting dilihat orang, wow, rohani, ya kan? Minggu ibadah, ya, ikut live. Oke lah, dilihat orang sepertinya kita orang yang yang sudah rohaninya dewasa. Tidak apa-apa karena memang itu masih awal. Tetapi semakin dewasa, semakin tua, semakin bertambah usia, bukanlah hanya penampilan saja, tetapi harus ada yang berubah. Amin. Haleluya. Makanya dikatakan dalam Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Waktu kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita akan cakap melakukan hal-hal yang besar. Haleluya. Saya catat di sini, bodoh sama artinya dengan bebal atau sukar mengerti. Bebal, sukar mengerti. Makanya ini yang Tuhan tidak mau dalam hidup anak-anaknya. Dia mau kita semakin dewasa, semakin pintar. Sama dengan kita merindukan anak-anak kita, tambah dewasa, tambah usianya, maka dia semakin dewasa. Tidak minta cucu-cucu, mama, cucu, enggak gitu lagi ya. Tetapi sudah berbeda. Sudah bisa ambil susu sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mandi sendiri, dan sudah bisa belajar sendiri. Bahkan bisa memikirkan apa yang terbaik dalam hidupnya. Itulah yang kita rindukan kepada anak-anak kita. Dan hari ini Tuhan mau kita makin tua atau makin bertambah usia kita, kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita tidak mau dikatakan orang bebal ataupun orang bodoh.
Tentu tidak ada yang mau dikatakan seperti itu. Justru kita akan marah, kita akan ngambek waktu dikatakan, kamu bodoh amat sih. Bodoh sekali sih kamu. Kamu orang bebal ya. Oh, pasti kita mencak-mencak marah dan mengeluarkan segala kemarahan kita. Karena apa? Karena kita tidak mau dikatakan bodoh dan bebal. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mengetuk hati kita sehingga kita berubah. Berpaling dari kehidupan kita yang lama. Yang tadinya kita ngotot. Yang tadinya kita bahwa berkata apa yang kita perkatakan, pendapat kita itulah yang terbaik. Tetapi hari ini kita tanggalkan itu semua. Kita lihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga kita berkata bahwa Tuhan yang melakukan jauh lebih daripada apa yang bisa saya lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang Tuhan kehendaki. Makin bertambah usia kita, kita semakin pintar, Amen. semakin berhikmat, Amen. semakin menyukakan hati Tuhan. Saya percaya orang-orang yang menyukakan hati Tuhan, yang membuka hatinya untuk Tuhan, saya percaya hidupnya pasti aman. Amin. Pertengkaran, perselisihan, kesalahan, itu pasti terhindar dari kehidupan orang-orang yang dewasa rohani. Sehingga untuk dia meluapkan segala emosi, meluapkan segala keinginannya, dia berpatokan kepada firman. Dia pasti melihat kiri kanan, malulah dilihat orang. Takut dosa. Itu orang-orang yang sudah dewasa rohani. Orang-orang yang tidak bebal, orang-orang yang tidak bodoh. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan itu nasihat. Firman itu tuntunan, firman Tuhan itu kekuatan. Firman Tuhan itu membawa kita kepada rencana Tuhan. Sehingga kita apapun dikatakan firman, kita ikuti saja. Haleluya. Artinya Bapak Ibu, orang yang tidak mau berubah, itulah yang dikatakan orang bodoh, orang bebal. Aku sudah awal seperti ini, ya sudah begini. Tidak bisa. Kita harus rubah itu. Itu artinya kita datang kepada Tuhan. Minta apa sih kepada Tuhan? Apakah kita hanya minta berkat? Saya mau katakan kita tidak akan menerima berkat daripada Tuhan sebelum kita mengubah pola hidup kita. Sebelum mengubah segala pola pikir kita. Nafsu kita, karakter kita. Kalau itu belum berubah Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita mungkin tertahan dulu sampai kita mengubahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pilihan kita. Kita mau percepat atau perlambat, itu ada dalam pilihan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saya tidak mau berlambat-lambat. Saya mau dengan cepat. Saya mau dengan ekspres, saya mau dengan instan. Haleluya. Amin. Artinya bagaimana caranya biar instan, bagaimana biar caranya cepat. Ya sudah, kita nurut firman Tuhan saja. Haleluya. Bangsa Israel tidak mengalami berkat-berkat dalam waktu yang singkat karena mereka bebal dan bodoh. Artinya tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini jangan dibuat sulit lah ya. Jangan dibuat ribet. Hidup ini sudah sulit, ribet, jangan kita yang membuatnya. Hari ini Bapak Ibu, ubah segala apa yang selama ini kurang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita yang sering ngomel, yang sering dusta, bohong, gosip, yang sering mabuk, judi, merokok, bahkan juga mungkin ada perzinahan, lepaskan itu semua. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semua memperlambat apa yang kita doakan terjadi atas hidup kita. Itu memperlambat Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya saya katakan dalam jemaat Tuhan di tempat ini, walaupun mungkin ada duda, mungkin ada janda, saya katakan cepat-cepatlah. Kalau mau menikah, menikahlah. Kalau memang kau mau hidup sendiri, sendirilah jaga kekudusan. Karena apa? Karena itu semua akan memperlambat dan juga mempercepat. Artinya pilihan yang ada di tangan kita itu membuat kita mengalami berkat-berkat lebih cepat lagi. Haleluya. Bahkan dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 7 dikatakan demikian. Bapak Ibu boleh dengarkan ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 7 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Wow. Artinya tidak ada keraguan di dalamnya. Mempercayai Dia sepenuhnya. Amin. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Selama ini kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Sehingga kita tidak mengerti apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau.
Kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang Dia mau. Amin. Karena selama ini kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita anggap bahwa kita ini sudah benar. Kita anggap apa yang sudah kita lakukan itu yang terbaik. Padahal Tuhan katakan bukan itu, nak. Sekalipun mungkin engkau nyaman dalam ekonomi hari-hari ini, dan engkau nyaman dalam keuangan hari-hari ini, mungkin engkau berkata, puji Tuhan, kerja kerasku diberkati Tuhan, tetapi dikatakan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari demi hari berbeda kesusahannya, berbeda kesenangannya. Ya, waktu Tuhan tutup keran berkat kepada kita, maka kita akan babak belur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, selagi kita nyaman, selagi kita diberkati Tuhan, tetap hubungan kita dengan Tuhan tetap stabil. Amin. Haleluya. Tuhan tidak mau berubah kesetiaan kita waktu kita diberkati. Ya. Tuhan tidak mau berubah kesetiaan kita waktu hidup kita diberikan kenyamanan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan bertahan dalam pengertian kita sendiri. Bahkan dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amen. Jalan kita tidak pernah lurus Bapak Ibu, selalu ingin belok, selalu bengkok. Karena apa? Karena kita sudah biasa dengan dunia ini, kehidupan dunia ini. Bahkan dunia ini tidak lagi mengerti mana dosa, mana tidak. Karena semua sudah samar, semua sudah sama, sudah rata bagi dunia ini. Dan kita cenderung mengikutinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Kadang-kadang kita lihat, kita ini berpikir kita bijak. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bijak karena ada firman dalam diri kita. Amin. Karena ada perkataan Tuhan dalam diri kita. Itu membuat kita bijak. Tetapi kalau tidak ada firman dalam diri kita, kita hanya pengalaman hidup saja, maka itu bukan bijak. Kalau orang Batak bilang itu bojak. Tahu bojak, kodok. Bukan bijak. Bijak dengan bojak itu beda. Saya rindu kita semua bijak. Amin. Amin. Haleluya. Puji Bukan Tuhan. bukan bojak. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan dikatakan takut kejahatan. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, boleh camkan ini dalam kehidupan kita, sehingga kita bukan lagi orang-orang bodoh, bukan lagi orang-orang berbal, tetapi kita orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang membawa kita kepada keberhasilan, inilah yang membawa kita kepada kedewasaan. Haleluya. Jadi makin hari bukan makin merosot, tetapi makin hari makin diberkati. Makin hari makin cemerlang hidupnya. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buang segala hal-hal yang membuat kita menjadi sama dengan orang-orang bodoh. Kita buang semua pengertian-pengertian yang kita mengerti sendiri, yang datang dari diri kita sendiri, buang jauh-jauh. Hari ini mari libatkan Tuhan, pergunakan firman untuk memutuskan sesuatu. Saya katakan orang-orang bijak. Katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, justru pada saat kita berkenan kepada Tuhan, beri kekuatan kepada kita, sehingga kita yang berkata aku lemah, Dia katakan kau kuat. Amin. Dan kalau Roh Kudus yang memberikan kekuatan, maka kita bisa berjalan datang kepada Tuhan, sehingga ada masalah, ada persoalan, kita tidak lemah. Haleluya. Masalahnya kan begitu. Yang menghalangi kita datang kepada Tuhan itu karena kita sendiri. Kita buat masalah, kita buat persoalan sendiri, sehingga kita lemah. Aduh, aku banyak masalah. Aku enggak mood. Aku enggak srek. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bijaklah. Jangan seperti orang-orang bodoh. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Dia tersalib. Dengan hikmat, kebijaksanaan, oleh firman-Nya, lakukan itu dengan setia. Saya percaya kita akan bisa melalui hari-hari ini yang semakin sulit. Bahkan kita menjadi orang-orang yang
bijaksana, semakin berhikmat di dalam Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Puji Oleh Tuhan. karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari, Tuhan tidak ingin kita diperhamba lagi oleh